Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat MPP yang saya sayangi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum juga kepada Ustazah Mahmuda Amin. Terima kasih atas wakaf waktunya. Semoga Allah selalu memberikan limpahan kasih sayang dan rezeki bagi Ustazah Mahmuda Amin. Baik, puji syukur Amin ya kembali kita Rabbal. panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Tidak lupa pula kita panjatkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga beserta kerabat dan juga saudara-saudaranya. Semoga kita selalu mendapatkan banyak-banyak limpahan dan semoga kajian ini bisa memberikan banyak ilmu dan manfaat bagi kita semua. Para sahabat MPP, kali ini kita membahas temanya yaitu mengenai larangan untuk berlebihan dalam Islam. Seperti kita ketahui, apalagi kebanyakan di sini kan wanita ya. Kayaknya yang namanya berlebihan mungkin bukan sifat ya, tapi kadang-kadang memang sudah seperti itu gitu ya, Ustazah ya. Makanya saya membahas di sini dari mulai mungkin sifat, sikap dan sebagainya. Kenapa sih dalam Islam itu dilarang sebenarnya? Dan gimana sih Ustazah supaya kita tuh mungkin tidak berlebihan gitu ya, baik dalam sifat, dalam sikap, dan dalam segalanya. Nah, mari kita dengarkan kajian bersama Ustazah kita. Waktunya kira-kira 30 menit, Ustazah. Silakan, Ustazah. Belum. Terdengar suara saya nanti kalau suara saya kurang jelas di apa disampaikan ya Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-istiqamah, Allahumma rzuqna al-husnul khatimah wal mautu fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, saudari-saudari fillah, sister fillah, yang insya Allah para pejuang mencari surga untuk keluarganya ya. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan di sore hari ini kalau di waktu Kalimantan dan mungkin di pagi hari di sana, masya Allah. Yang pertama mungkin ini adalah satu hal yang terus kita harus rawat dan kita jaga karena sekarang itu kesadaran sebagai seorang pejuang keluarga ya di akhir zaman itu memang yang pertama harus senantiasa bersabar ya dan istiqomah mencari ilmu ya. Kenapa? Dikarenakan ada beberapa hal yang terus bersatu bergabung ya, yaitu pertama kata Rasulullah ini fitnah sudah kaki ilaili muslima ya, sudah seperti malam sepanjang malam. Yang kedua kalau kita lihat juga di antaranya banyaknya waktu-waktu dilipat ya. Yang ketiga banyak sekali ilmu sudah mulai diangkat ya dengan wafatnya orang-orang solih. Dan yang terakhir adalah banyak kematian mendadak ya. Maka menjadi wajar kesadaran sebagai orang tua akhir zaman untuk selalu duduk seperti ini dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan apa namanya karunia nanti kalau mungkin nanti dikubur kita nggak bisa mendapatkan pahala dari sholat-sholat kita tapi semoga dari perjuangan kita menuntut ilmu ini nanti Allah memberikan keberkahan ya kita dikubur maupun di padang mahsyar dan di akhirat kelak amin ya rabbal alamin. Insya Allah saya ada slide ya, mungkin nanti dibagi oleh tim saya di sini. Jadi mungkin yang pertama ini materi bagus banget ya. Tapi memang buat Mbak ini dan buat teman-teman ya, untuk belajar hal ini untuk berlebih-lebihan ya, itu babnya banyak. Maksudnya kalau saya lihat dari beberapa referensi dari hadis maupun dari kitab-kitab para ulama ya. Itu pertama memang berlebih-lebihan itu Eh, nanti saya akan bahas tentang artinya ya, dalam Al-Quran. Kemudian juga yang kedua adalah perbedaan israf dan tabzir, mubazir. Sebenarnya dalam kategori berlebihan ada tiga ya. Ada gulu, ada israf, ada tabzir. Kemudian yang ketiga ukuran dan dalam Islam bentuk-bentuk berlebihan itu seperti apa? Karena ternyata bentuk-bentuk israf itu banyak ya. Mungkin saya bisa rincikan tuh ada lima ya. Jadi berlebih-lebihan dalam beribadah. Ya, ini penting banget. Ketika kita tahu kita berlebih-lebihan atau enggak dalam beribadah, itu nanti kita nyaman gitu.
kita nggak ada merasa bersalah ketika kita nggak begini nggak begitu, atau kemudian kita apa ya, melaksanakan satu tugas sebagai ibu rumah tangga tapi ada yang kurang seperti apa, itu kita karena sudah dapat panduannya gitu ya. Yang kedua, berlebihan dalam waktu. Nah, ini yang juga menjadi salah satu PR kita yang mungkin harus dibahas secara detail, karena kalau berlebihan ini kalau dalam Al-Quran itu pembahasannya memang masuknya di bagian daripada ada waktu syaitan, atau bagian daripada bentuk-bentuk daripada godaan syaitan untuk orang-orang terutama yang apa ya, yang sudah berada di jalan yang lurus gitu. Jadi la aku udah nalau siratal mustaqim. Ini janji daripada syaitan yang dia berjanji bahwa dia akan duduk di jalan-jalan yang lurus. Nah, di antaranya ini adalah berlebihan ya. Nah, satu lagi sebenarnya ada banyak fenomenanya, tapi ada juga yang namanya istijal, tergesa-gesa. Tapi yang paling sering fenomena muncul di perempuan itu adalah berlebihan ya. Nah, kemudian jadi tadi berlebihan dalam beribadah ya. Yang kalau kita tahu ilmu ini, kita menjadi tenang nantinya gitu ya. Karena memang ilmu itu membuat kita tenang ya, dan jelas gitu. Kemudian yang kedua, berlebihan dalam waktu tadi ya. Nah, ini juga mulai ada fenomena di mana kita orang tua tuh nyantai-nyantai aja ketika anak kita udah 28, 27, 29, 30 belum nikah-nikah gitu ya. Ini juga ada fenomena seperti itu di mana itu sebenarnya hal-hal yang termasuk dalam hal mubazir gitu ya. Nanti memang kita harus bahas lebih detail ya. Maka ukuran-ukuran terbaik adalah ukuran-ukuran dari Rasulullah SAW. Yang berikutnya adalah berlebihan dalam makan dan minum ya. Nah, yang keempat itu nanti berlebihan dalam berpakaian. Dan yang kelima nih, yang agak panjang lagi nanti, berlebihan dalam berbicara. Ya. Nah, mudah-mudahan ini adalah bagian yang insya Allah kita bahas. Tapi memang mohon maaf sekali kalau mungkin dalam satu kali pertemuan ini kita nggak bisa habisin ya. Kalau kita mau dapat lebih detail gitu, karena nanti ada beberapa hadis-hadis juga yang saya sampaikan. Uh, Seperti itu insya Allah. Mungkin yang pertama ya, ada kesadaran belum. Yang pertama coba belum bisa dimasukin. Uh, apa? Ada satu ayat dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ya, bisa diajarkan ini belum bisa. Ya, belum selesai. Oh ya, mungkin nanti ditampilkan di akhir ya Bu ya. Ini ada beberapa ayat yang belum dimasukin oleh tim media saya. Jadi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sudah jadi ayat ini kan? Minta sama ibunya aja. Mbak, sudah masuk tadi ya? Nah, Allah menyampaikan bahwasanya dan kami menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai umat pertengahan. Ya. Kadzalika ja'alnakum ummat litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida ya. Jadi kesadaran bahwa kita ini umat pertengahan. Apa itu umat pertengahan? Umat yang tidak berlebih-lebihan. Kita pertengahan. Jadi kalau ada umat yang sangat kiri gitu ya, berlebih-lebihan ke arah kiri. Siapa itu? Yaitu umat contohnya yang dia apa ya, melecehkan nabinya sampai membunuh para nabi gitu. Nah, yang berikutnya adalah umat yang sangat berlebihan ke kanan, yang mereka sampai mengangkat nabinya sebagai Tuhan ya, kaum Nasrani. Dan kita berdoa juga setiap kali sholat ya, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Al-maghdub adalah umat tadi yang sangat ke kiri ya, yaitu berlebihan ke kiri ya, sangat menyimpang ke kiri sehingga sampai membunuh para nabi, melecehkan sampai membunuh para nabi. Nah, kemudian kalau kita apa amanah Rasul, kita semua mengimani para Rasul-Rasul itu, dan kita memuliakan mereka sebagai seorang nabi gitu ya, seorang manusia yang dimuliakan karena diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu. Jadi kesadaran ini membuat kita menjadi umat yang terbaik. Makanya kata Rasul, karena kelebihan engkau sebagai umat pertengahan ya, apalagi umat pertengahan ini adalah gini. Kita nih udah dilihatkan semua ya, semua apa ya? Kalau saya bilang tuh semua perjalanan umat gitu. Dari umat pertama gitu ya, dari nabi-nabi yang banyak, kaum-kaum yang banyak, kita udah lihat
ada yang buruk, ada yang hancur, ada yang apa, kita udah lihat semua. Nah, sehingga ini membuat kita itu punya pengalaman banyak. Kalau istilahnya itu kita ini udah jatuh bang, kita ini udah melihat orang jatuh di lubang-lubang yang buruk gitu ya, maka kita insya Allah nggak jatuh di lubang yang sama seperti itu. Maka diharapkan yang pertama apa? Litakunu syuhada ala nas, supaya kita semua ini menjadi saksi. Saksi itu apa ya? Jadi kita ini masya Allah ya, kita ini umat akhir zaman. Tapi nanti karena kita diberi kelebihan sebagai umat pertengahan, ya, yang tidak berlebihan, dan kita juga sudah mendapatkan intisari ya dari perjalanan orang-orang yang sukses dan intisari perjalanan orang-orang yang buruk ya, sehingga kita ambil pelajaran. Maka dengan itu Rasul berharap kita ini menjadi, Rasul ini punya umat yang paling banyak gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita nanti menjadi saksi para nabi. Jadi kita ini nanti masya Allah, kalau kita benar ya berada di umat pertengahan gitu ya, dari segala sisi hidup kita, maka insya Allah kita nanti di akhirat nanti menjadi saksi untuk siapa? Para nabi. Dan jadi saksi para nabi itu keren banget gitu. Dimana nanti contohnya umat Nabi Nuh mengatakan Nabi Nuh nggak nyampein apa-apa. Ya kemudian didatangkan saksi. Siapa saksinya? Ya kita kita ini. Nanti begitu kita bilang Nabi Nuh benar menyampaikan dakwahnya. Tahu dari mana kamu? Ya kami membaca Al-Quran. Kami mengamalkan Al-Quran. Kami tahu semua kisah Nabi Nuh dari Al-Quran. Maka terdiamlah umat Nabi Nuh, dan dengan alasan dari kita ya, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum umat Nabi Nuh ya. Nah, jadi ini adalah satu hal. Kemudian yang berikutnya lagi apa? Dan Rasul nanti akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Maksudnya itulah kenapa Rasul sangat takut sekali ya, di akhir hayatnya juga menangis kalau kita sampai ada yang tidak diampuni oleh Allah atau masuk dalam api neraka. Sangat ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin itu sebagai sebuah awalan, artinya eh, sikap berlebih-lebihan ini harus terus kita evaluasi karena menjadi sifat dasar dari kita sebagai umat pertengahan yang mendapatkan banyak kelebihan yang di akhir zaman juga nanti kelak di yaumul kiamah. Bahkan karena itu kita menjadi umat nanti yang dulu masuk surga ya dibanding umat-umat terdahulu. Jadi pintu surga itu dibuka duluan buat kita, baru umat lain masuk. Padahal kita umat terakhir ya. Nah, seperti itu. Dan juga kita yang paling banyak ya dari seluruh umat ini yang nanti masuk ke dalam surganya Allah ya, masya Allah. Mungkin sudah bisa disampaikan ya. Slide keduanya kita masuk ya, berlebih-lebihan. Arti berlebih-lebihan itu apa sih gitu ya? Jangan sampai kita punya standar dan ukuran yang berbeda gitu ya. Jadi berlebih-lebihan itu adalah melampaui ya, melampaui batas ya dari kewajaran ya. Bisa masuk belum? Atau bisa baca aja ya? Belum bisa masuk. Nanti belum jadi admin ya? Oh, belum bisa jadi admin ya Mbak Rini? Uh, anu Tak saya perlu nih. jadi admin buat share. Siapa aja bisa share. Oh iya iya. Bisa bisa share kok Mbak. Atau lihat bisa lihatkan juga bisa baca. Ya. Jadi begitu ya. Jadi kita lihat dulu arti berlebih-lebihan adalah yang tadi Mbak. Sudah bisa masuk. Ya, yang berikutnya Mbak. Yang kedua, saat kedua artinya. Ini sudah saya bahas tadi ya. Al-Baqarah 143. Hah? Nggak mau deh. Kenapa? Yang kedua, berlebih-lebihan itu adalah sesuatu yang melampaui batas kewajaran. Jadi asrofa yusrifu isrofan. Ya artinya eh, jadi bersukaria ya sampai melampaui batas. Ya artinya bersukaria itu adalah kita bersenang-senang ya. Kata itu berasal dari kata bahasa Arab asrofa yusrifu isrofan, berarti bersukaria sampai melewati batas ya. Jadi ada di situ sisi syahwat karena kita seneng gitu, seneng ya. Pokoknya kayak puas, kayak seneng gitu ya. Tapi dia melampaui batas-batas yang kewajaran yang tentunya
diatur oleh agama kita. Nah, kemudian yang berikutnya ini perbedaan ya antara israf dan tabzir. Ya. Israf adalah memanfaatkan sesuatu sepantasnya, tapi sudah berlebihan dari yang pantas. Ya. Sedangkan mubazir adalah memanfaatkan sesuatu pada sesuatu yang tidak pantas ya. Tadi sudah lihat penjelasannya. Jadi ya, ya. Jadi kalau israf ya contohnya begini, untuk keperluan kendaraan misalnya ya. Untuk sekedar pergi ke kantor sebenarnya bisa memakai motor yang seharga 15 juta. Itu bisa selamat sampai kantor. Namun terlalu berlebihan hingga membeli yang berada dalam kisaran harga 50 juta. Nah, ini namanya israf ya. Nah, atau untuk ibu-ibu dalam berkendaraan saat keluar rumah cukup misalnya memakai motor metik. Namun yang dibeli misalnya motor laki-laki ya, seperti King atau CBR misalnya kalau di Indonesia ya, maka ini sudah berlebihan. Ya. Jadi ulama juga mengatakan tabzir atau mubazir adalah mengeluarkan menginfakkan harta untuk hal yang maksiat, ya, bukan di jalan yang benar. Ya. Sedangkan israf adalah melampaui batas baik itu dalam masalah harta atau lainnya. Seperti biasanya kalau israf ini juga dilakukan dalam tindakan berlebih-lebihan. Ya. Wala yusraf fil qatl, jangan berlebih-lebihan dalam membunuh misalnya. Ya. Ada juga disebutkan dalam hal berbicara. Ya. Jadi itu ya. Jadi israf memanfaatkan suatu sepantasnya, namun sudah berlebihan dari yang pantas gitu. Kalau tafsir adalah memanfaatkan sesuatu pada sesuatu yang tidak pantas. Kayak tadi ya, dia tafsir tadi adalah misalnya menginfakkan harta tapi dalam hal yang untuk kemaksiatan tidak pantas gitu. Tafsir ya. Jadi sebenarnya kalau dalam Al-Quran dia seperti satu kata tapi ada beberapa penggunaan yang berbeda. Gitu. Nah, kalau dalam Al-Quran ada lagi satu la taghlu fi dinikum, yaitu hulu berlebih-lebihan. Ini masuk juga dalam kategori 3. Jadi kalau hulu itu biasanya dalam hal-hal terkait ibadah atau agama. Ya. Kalau israf dan tabzir dia hampir sama digunakan untuk makanan, untuk pembunuhan, untuk berbicara itu sama gitu ya. Nah kemudian dalam Al-Quran Allah berfirman ya, ini dalam surah Al-Isra ayat 26-27, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu hambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Ya. Nah di sini ini menarik ya, artinya terkait dengan tabzir atau mubazir. Di sini Allah kaitkan dengan harta. Dan itu dimulai dari berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat haknya. Ya. Jadi memang dalam hal infak atau dalam hal pemberian, kita harus pertama kali memperhatikan keluarga terdekat kita. Gitu. Tapi tentunya keluarga terdekat ini juga kita perlu perhatikan kembali juga sisi agamanya. Karena ada beberapa kejadian yang keluarganya itu diberi terus ya, padahal keluarga ini adalah keluarga yang boros gitu. Jadi saya pernah jadi akhirnya si kakaknya ini selalu dimanfaatkan oleh adiknya gitu ya, semua meminta. Jadi padahal hidup adiknya yang dibantu ini jauh lebih baik, maksudnya lebih boros. Artinya gini, kalau di kakaknya itu selalu masak di rumah, kalau dia enggak, dari uang dari kakaknya ini selalu membeli ya. Jadi anak-anaknya juga biasa membeli, makan siang beli, makan pagi beli, makan malam beli, dan kadang-kadang di beberapa restoran mahal gitu ya. Nah ini perlu dilihat kalau memberikan kepada keluarga. Makanya beberapa juga saya sarankan coba manfaatkan lembaga zakat ya, lembaga zakat yang memberikan, karena biasanya kalau di lembaga zakat itu biasanya dia sekaligus ada pemberdayaan ya, ada kajian, ada ada eh, perbaikan kualitas ya, kehidupan dari sisi ilmu dari orang yang mustahik, dari orang yang diberi gitu. Nah sehingga nanti hartanya dapat, kemudian perubahan pola pikir, pola hidup keluarganya juga terbangun. Karena biasanya kalau dari keluarga langsung itu nggak bisa memberikan.
Nah, jadi di sini sebenarnya juga satu hal ya, bahwasannya kita nggak boleh banget ya memperhatikan orang lain dulu sebelum keluarga kita dipastikan. Tapi untuk keluarga, sarannya adalah pastikan perbaikan kita itu juga sekaligus memperbaiki agamanya ya. Perhatikan sholatnya, perhatikan ininya. Dan lebih baik kita kalau memberikan itu bukan hanya pemberian saja, tapi juga istilahnya kailnya ya, seperti itu. Bukan kasih ikannya saja. Kemudian wabni sabil, innal mubadzirina kanu ikhwana syaiton, ya. Dan mubazir itu adalah kawan-kawannya syaitan, bagian daripada orang-orang yang mubazir itu. Allah sudah bilang, begitu kita bertabzir, mubazir ya, memboros, maka kita sudah jadi saudaranya gitu ya. Kalau saudara gimana? Ya udah 11-12 gitu, deket ya. Artinya untuk menyerumuskan kemana-mana lebih dekat lagi. Apalagi perempuan. Perempuan itu sangat tidak kuat di masalah baju, di masalah perlengkapan rumah tangga, itu biasanya sering tidak sadar cantik-cantik tapi gitu kemudian jadi teman-temannya setan ya. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita dilindungi. Makanya kita belajar hari ini. Yang terakhir, yang berikutnya adalah Allah berfirman, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, kalau tadi itu terkait dengan pemberian ya. Kemudian kalau di sini ya harta, nah di sini juga terkait dengan makan minum dan berpakaian ya. Jangan berlebihan. Ini Al-A'raf 31. Jadi memang Allah itu menyukai keindahan, bahkan Allah itu mencintai kalau ada apa ya? Asarul rahmatihi. Jadi bekas nikmat Allah itu pada diri kita gitu ya. Karena suatu ketika Rasul pernah berjumpa dengan seorang sahabat yang lusuh gitu ya. Lusuh jelek banget pakainya. Suatu tanya, kamu nggak punya apa-apa? Kata sahabat ini, saya punya kebun kurma, saya punya ini. Terus Rasul mengatakan, ya Allah, Allah itu menyukai kalau seorang hamba itu menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Karena memang boleh berpakaian yang indah ya, apalagi untuk ke masjid, untuk kajian ya, dalam rangka untuk ke tempat-tempat yang baik ya, itu boleh. Cuman jangan berlebih-lebihan. Karena Allah kalau tadi itu Allah langsung mengatakan teman-temannya setan, kalau di sini termasuk yang Allah tidak suka. Kalau Allah nggak suka berarti apa? Allah benci. Nah, kebencian itu sangat berbahaya dikarenakan sedangkan yang mubah saja itu dihisap ya. Yang mubah kita punya itu dihisap oleh Allah. Dan kalau nggak salah jarak antara orang kaya dengan orang miskin nanti hisapnya itu perbedaannya setengah hari atau setara dengan 50 tahun gitu. Artinya ya orang kaya memang kelebihannya banyak ya, bisa beramal bisa apa. Tapi kalau orang kaya nggak hati-hati, maka hisapnya jadi orang-orang miskin yang duluan masuk ke dalam surga ya. Berapa lama perbedaan setengah hari? Setengah hari setara dengan 50 tahun ya. Dari apa? Ya dari hal yang kecil aja ya. Bahwa mereka punya banyak hal yang mereka miliki dan harus dihisap gitu ya. Itu yang mubah saja dihisap ya. Kalau yang haram yang nggak tahu ya, itu sudah menjadi beban untuk kita di yaumul qiyamah ya. Itulah mungkin kita juga harus sadar, kita mulai memperbanyak gerakan-gerakan ya. Kalau sekarang itu beres-beres rumah, bersih-bersih rumah setiap berapa bulan, pastikan piring kita, gelas kita, sendok kita mana yang tidak digunakan lagi ya, mana yang kita sudah beli baru digantikan. Itu memang harus ada kesadaran gerakan seperti itu. Baju juga demikian ya, supaya kita terhindar dari banyaknya yang barang-barang yang kita nggak gunakan dan dihisap oleh Allah. Seperti itu. Kemudian dalam hadis Amr bin Syu'bah, Rasul bersabda, makan dan minumlah, ya kulu washrabu walbasu. Jadi minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah. Ya. Makanlah, minumlah, kemudian berpakaianlah, dan bersedekahlah. Tapi apa dua? Fi ghairi israfin wala makhilatin. Ya. Tanpa bersikap berlebihan dan juga sombong. Nah, di ayat di tadi hadis tadi yang berikutnya adalah kalau kita lihat eh, apa perintah ya untuk pertama untuk kita makan, minum, berpakaian, bersedekah. Nah, ini ternyata empat hal ini juga menjadi
hal-hal yang bisa mendatangkan berlebih-lebihan. Tapi artinya gini, kita mungkin banget loh ketika makan itu berlebihan dan sombong, itu mungkin. Kita mungkin banget loh pada saat minum tuh kita berlebihan dan sombong. Kita mungkin banget kalau pas berpakaian itu kita berlebihan dan sombong. Dan mungkin juga kita saat bersedekah gitu juga berlebihan dan sombong. Nah ini nanti kita bahas di detail-detail materinya ya terkait dengan hal ini. Termasuk juga tentunya dalam hal ini juga berkata-kata juga apa banyak ya dalam Al-Quran kita apa namanya diminta untuk bersederhana gitu ya atau berbicara hanya yang kita ketahui saja wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun ya. Inna sama awal basyara wa ada kullu ulaika kana anhu mas'ula ya seperti itu. Nah insya Allah itu yang berikutnya terakhir ya. Nah ukuran berlebihan dalam Islam ya. Jadi ukuran-ukuran berlebihan ini ya itu ada mungkin ada tiga ya ini. Jadi yang pertama adalah ukurannya adalah kita kalau membeli ya kalau menggunakan ya menggunakan atau membeli sesuatu yang haram ya itu berarti kita termasuk berlebihan. Misalnya kita makan sate ya sate babi gitu ya padahal satu biji doang itu sudah berlebihan tuh israf namanya atau tabzir karena kita menggunakan yang haram atau mungkin kita pakai menggunakan lipstik atau apa saja dari bahan yang kita ternyata itu dari babi atau dari bahan yang haram itu juga termasuk kita berlebihan meskipun kita menggunakannya sedikit karena itulah ukuran dalam Islam yang dimaksud dengan berlebihan ya karena sesuatu melampaui batas kan Allah sudah tahu batasnya jadi apa maka gunakanlah apa yang haram itu jelas yang halal itu jelas ya nah yang halal ini yang kita pegang ya tapi ketika kita melampaui meskipun sedikit menggunakannya itu sudah dalam ukuran melampaui batas meskipun sedikit yang kita gunakan yang kedua yaitu membeli ya di sini ada membeli ada bersedekah ada makan ada minum gitu ya pokoknya dalam konteks yang tadi ya bentuk-bentuk berlebihan ya itu sesuatu kalau dalam harta misalnya yang harganya di atas kemampuan kita walaupun itu halal gitu ya jadi kita membeli sesuatu ya itu misalnya harganya misalnya kita beli baju ya harganya 750 sementara gaji kita 1 juta gitu ya setiap bulan maka itu sudah dikatakan hal yang mubazir gitu ya. Yang terakhir adalah memiliki atau membeli barang atau apa saja ya. Ini terkait dengan barang terutama. Eh, tapi itu di luar kebutuhan kita ya. Atau punya barang sebenarnya kita nggak butuh. Nah, itu seperti itu. Mungkin itu sementara Mbak apa materi yang sebagai di awal sebelum saya sebenarnya mau masuk dulu berlebih-lebihan dalam perilaku beribadah ya. Eh, tapi nanti mungkin kita ngobrol dulu, dialog dulu, kira-kira seperti apa yang bisa mungkin ada dari peserta yang mau bertanya atau seperti apa. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ustazah Mahmudah. Terima kasih tadi atas penyampaian kajiannya. Saya jadi deg-degan tadi pas Ustazah bicara itu karena namanya wanita ya Ustazah. Kalau kita ngelihat seperti tadi kita Ustazah bilang, baju, tas kayak gitu kadang-kadang imannya lemah gitu ya Ustazah ya. Nanti Ustazah mungkin bisa kasih tip kalau misalkan kita ngeliat baju atau tas yang namanya wanita ya Ustazah ya. Kadang-kadang kita ingin punya sesuatu yang baru gitu. Terus sebaiknya yang lama itu disedekahkan atau gimana Ustazah? Karena kan kalau di Perancis itu susah juga ya. Ada sih sebenarnya tempat-tempat untuk bisa kita memberi, tapi biasanya itu tempat-tempatnya ya bukan Islami. Tapi nggak apa-apa kali Ustazah ya daripada jadi mubazir seperti itu ya. Atau kalau misalnya kita jual gimana Ustazah? Mungkin bisa Ustazah bahas sedikit gimana nih tipsnya. Jadi bisa membeli yang baru, barang yang lama. Tadi kata Ustazah kan seminggu sekali atau gimana, mulai disortir lah istilahnya gitu ya. Mulai Iya. dipilih-pilih. Gimana menurut Ustazah? Terima kasih Ya. Ustazah. Makasih banyak ya Mbak Dini. Jadi yang pertama itu kan kita kalau memiliki sesuatu ya kemudian kita butuh ya kita pakai misalnya gini
kita ini punya sepatu lima misalnya, karena kita ingin eh, kita memang punya kebutuhan karena misalnya sering keluar atau kita ikut di beberapa komunitas-komunitas yang berbeda, sehingga kita kadang-kadang perlu juga untuk mematchingkan sepatu kita atau apa, itu nggak apa-apa, tapi asal dipakai. Yang repot itu kalau sudah 1 tahun 3 tahun tuh sepatu tuh pokoknya berdebu nggak pernah dipakai-pakai. Nah itu yang nggak boleh ya. Nah artinya kalau kita mau pakai nggak apa-apa, tapi kan insya Allah kalau kayak ingat ya dulu ada apa Presiden Marcos kalau nggak salah istrinya Imelda Marcos yang punya koleksi sepatu 3.000 ya, 3.000 pasang sampai di museumnya dimakanin rayap tuh. Nah itu yang nggak boleh. Artinya kalau kita masih kita gunakan aja semua, maka eh, kayak saya misalnya, saya ini punya sandal jalan, ya, punya sandal yang untuk di sehari-hari di rumah gitu kan. Terus punya satu sepatu olahraga sama satu sepatu jalan, ya. Jadi kalau sandal saya itu kan sandal, kadang-kadang kalau ke pengajian yang deket pengennya pakai sandal, ya kan. Kadang-kadang pakai sepatu juga. Nah, terus kadang-kadang mau olahraga sama sepatu yang di rumah. Jadi saya punya empat. Jadi tiga dua sandal, ya tiga sandal, dua sandal dua sepatu, sepatu olahraga sama sepatu untuk itu. Nah, empat. Nah saya punya empat. Tapi empat ini saya gunakan terus. Artinya sewaktu-waktu. Nah itu boleh. Nah kalau teman-teman misalnya punya komunitas yang tadi itu juga boleh, yang penting tadi dipakai. Nah, kalau misalnya kita membeli yang baru ya, itu memang bagus Mbak Dini untuk kalau bisa dijual. Dijual ya, nanti dananya misalnya kita sedekahkan untuk siapa, ya uangnya gitu ya hasil penjualan. Kemarin juga mulai banyak di Jakarta ibu-ibu yang mulai membeli barang-barang bekas ya, apa menjual tas-tas branded yang kemudian dijual separuh harga, senang banget ya bagi orang-orang yang pengen memiliki tas seperti itu. Terus dananya dikasih untuk Al-Aqsa Palestina, itu boleh banget gitu ya, atau kita mungkin membantu orang miskin atau orang susah, karena sebenarnya kalau untuk pemberian itu tidak ada batasnya ya, kepada siapa aja kita boleh, apalagi kayak di Eropa susah ya misalnya mencari komunitas-komunitas muslim gitu. Hmm. Kemudian juga menurut saya kalau yang tadi jadi boleh dijual. Nah, untuk barang-barang itu memang kita lihat lagi. Kalau saya biasanya, kalau saya nih sebulan sekali ya, jilbab-jilbab nih, ini jarang dipakai ya. Jadi, tapi kadang-kadang tuh gini, kita nih sebagai perempuan ya, tapi aku pernah cantik loh pakai ini. Tapi punya lagi yang sama gitu kan. Nah, kalau kayak gitu kita kadang-kadang saya bertaus, mau dah, pokoknya kasihkan aja dah gitu. Dan itu harus segera karena nanti kalau di situ lagi kita kita ragu lagi, numpuk lagi di lemari gitu ya. Nah, sehingga mungkin itu yang bisa apa namanya kita lakukan ya. Nah, sama juga tuh kalau apa barang-barang di dapur. Jadi mungkin ibu-ibu boleh ya terserah apakah mau sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali gitu ya. Untuk melihat semua detailnya. Kalau saya biasa memang itu ada namanya sepatu ya, terus dilihat itu biasa per 3 bulan, baik punya anak saya suami gitu ya. Dan saya juga sebagai ibu rumah tangga kadang ingetin suami, mas tuh baju kamu nggak pernah dipakai loh mas, gimana sih kamu suka apa enggak nih, kadang-kadang kalau laki-laki cuek ya bu. Nah, terus ini kasihkan ini aja mas ya, kamu nggak pernah pakai ini, oh iya iya aku lupa, nah udah dikasihkan. Jadi kita juga sebagai ibu ini bertanggung jawab untuk barang, bukan barang-barang kita aja, tapi barang-barang keluarga kita gitu, karena pasti akhirnya ternyata banyak yang butuh gitu ya dari apa yang kita punya. Mungkin seperti itu insya Allah. Wallahualam bishawab. Baik, Ustazah Mahmudah. Terima kasih sarannya tadi bagus sekali ya Ustazah. Jadi kalau pada saat kita terlintas, seperti kata Ustazah ingin memberikan, gak usah mikir-mikir lagi ya Ustazah ya. Kadang-kadang udah mau dikasih itu jadi mundur lagi gitu Ustazah. Enggak, cakep juga ini ternyata gitu kan. Jadi harus ya Ustazah. Alhamdulillah misalnya itu ya Ustazah. Baik, terima kasih Iya. tipsnya. Kita langsung ke Bu Idar. Tadi Bu Idar sudah bertanya. Silakan Bu Idar. Bu Idar, tadi melambaikan tangan Bu Idar. Bu Idar, suaranya nggak kedengeran. Baik, mungkin ada pertanyaan lainnya. Silakan kalau mau ada yang bertanya.
mumpung masih bisa. Assalamualaikum Teh Dini, Ustazah mau bertanya boleh? Tak, mangga, mangga, Boleh. Teh. Begini, Ustazah, kalau misalnya menghias rumah dengan aksesoris itu dan kadang apa sering beli hanya untuk kepuasan atau kesenangan sendiri, itu mubazir juga nggak ya Ustazah? Oh iya. Nah, jadi bagaimana? Jadi gini Bu ya, memang ada orang-orang yang jiwanya itu seni banget gitu ya. Nah, ada juga orang-orang yang nggak peduli gitu ya. Saya punya temen tuh rumahnya cantik banget gitu. Kalau saya ini kayak tom-tom ya, maksudnya lurus ini juga baru aja nih merawat bunga misalnya di rumah gitu kan. Nah, jadi kalau seperti itu dalam kategori yang sebagai tadi tadi disebutkan oleh Allah, ya Allah itu bahkan kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi. Jadi siapa yang mengharamkan ya untuk menggunakan perhiasan-perhiasan yang sudah Allah sediakan ya. Jadi boleh boleh banget apalagi itu rumah kita ya. Cuman memang kita perlu perhatikan tuh misalnya eh, kalau misalnya di luar batas kemampuan kita, contohnya gini, kita ini suami kita misalnya gajinya 100 juta misalnya, terus untuk kebutuhan itu kita sisihkan misalnya 30 juta misalnya atau 20 juta untuk itu misalnya ya. Nah itu selama kita mampu dan apa hal-hal dasar dari kebutuhan rumah tangga kita tercukupi ya nggak apa-apa ya. Itu belum mubazir ya. Tapi kalau sudah sampai kemudian itu mengurangi hak daripada anak kita, apalagi kewajiban kita untuk zakat dan sebagainya, nah itu yang berbahaya. Jadi memang akhirnya yang bisa mengukur apakah itu berlebihan atau enggak itu kembali kepada keimanan kita. Makanya istafti kolbak ya, tanyalah dirimu, tanyalah perasaan kamu berlebihan atau enggak. Tapi memang begini Mbak, ada juga orang-orang yang tipenya dia suka, kayak kayak bunga tuh ya. Bunga dia sudah punya banyak tapi emang dia suka gitu ya. Dia nambah-nambah lagi gitu kan. Nah, itu juga perlu apa ya maksud saya itu perlu juga ditanyakan kepada dirinya kenapa saya suka bunga gitu ya. Ada juga yang mengatakan ya Ustazah saya pernah dengar tuh bahwa ketika kita bertambah bunga kita itu maksudnya ada satu helai yang bertambah itu kan bertambah orang bertasbih. Jadi saya pengen nih bertambah tasbih-tasbih di rumah saya ya oke. Tapi saya juga kalau Ustazah kalau ada orang pengen bunga saya kasih gitu. Eh, kalau dia minta atau dia butuh saya kasih gitu ya. Nah itu nggak apa-apa. Artinya kita yang bisa mengukur itu adalah diri kita. Yang penting tadinya kita sudah tahu kewajiban kita yang harus ditunaikan misalnya dari infak, dari sedekah untuk keluarga terdekat kita. Kemudian juga suami kita punya kemampuan dan kita untuk menyenangkan rumah kita ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, seperti itu insya Allah Allah alam bisawab ya. Gimana Teh Anissa? Terima kasih Ustazah. Enggak, soalnya kan kalau di Prancis suka ada apa pasar barang second ya, namanya Brokong. Itu biasanya suka Ya. nemu lukisan, apa pajangan. Itu harganya sih nggak terlalu mahal sih Ustazah. Baik kalau Nah, oke, terima kasih penjelasannya Ustazah. nggak apa-apa kalau emang suka ya maksudnya dan kita ada aja dananya suka kemudian itu kan juga kadang-kadang apa ya kita suka masuk ke rumah orang yang unik gitu kita seneng jadinya gitu kan nah itu juga bisa jadi kita mungkin kembali kepada niat kita juga gitu saya bukan pamer tapi ya Allah saya suka mudah-mudahan nanti ada yang berkunjung ke rumah saya jadi seneng ya saya juga senang mudah yang berkunjung seneng gitu ya bukan karena pokoknya tadi ukuran itu tadi kan berlebihan itu dikaitkan dengan apa dengan sombong ya nah itu kalau jangan sampai dua hal itu masuk ya karena memang menurut saya gini irisan-irisan antara apa ya sombong berlebihan kemudian mubazir itu dia itu tipis banget gitu maka ukuran-ukurannya tinggal ukuran kita melihat secara syariatnya kemudian mengukur melalui hati kita gitu ya hati kita yang sedang baik sedang benar-benar mungkin habis sholat di malam hari ya itu kita sambil melihat hal itu gitu karena memang tadi saya bilang fenomena akhir zaman ini banyak hal-hal yang baru ya, yang kita itu apa namanya nggak mampu lagi apa, tidak mampu lagi melihat apakah ini secara terang benderang gitu. Tadi bagus ya pertanyaan Ibu tadi.
bagaimana ya terkait kita pendidikan anak kita kalau kita berlebihan ya. Ini memang ada beberapa perbedaan pendapat para ulama ya. Ada yang mengatakan kalau zaman dulu itu baik tak ya. Jadi juallah rumahmu ya untuk menyekolahkan anakmu. Karena dulu para ulama ya itu mereka pernah tuh untuk perjalanan musafir menuntut ilmu itu mereka sampai menjual genteng rumahnya, bagian dari rumah itu dijual ya. Untuk apa? Untuk mereka berangkat menuntut ilmu ya. Maka masing-masing kita sebenarnya kalau dikatakan kita nih nggak punya kemampuan, tapi kita tahu bahwa kita punya aset yang mahal anak kita. Apakah boleh misalnya kita sampai memiskinkan diri kita atau ngerasa kita berlebihan sampai di luar kemampuan kita. Nah, di luar kemampuan kita ini minimal jangan sampai kita juga istilahnya gini, menyusahkan orang lain atau kita berhutang kemana-mana gitu ya. Kalaupun berhutang misalnya kita berhutang ke orang-orang yang paham ya karena seperti kalau nggak salah saya pernah bertemu dengan keluarga Aceh ya mereka itu prinsip mereka emas nggak boleh dijual gitu ya jadi emas itu ternyata emas kak neneknya itu sudah pernah menghajikan orang berkali-kali ya sudah pernah menyelesaikan sekolah kedokteran berapa orang diapain memang digadaikan di penggadaian syariah atau pernah juga ditaruh di rumah apa digadaikan kepada seorang pengusaha muslim ya sebagai jaminan uangnya dipinjem. Nah, gitu. Nah, jadi kita siapa tahu dapat orang-orang solih seperti itu juga bagus ya. Kalau di penggadaian mungkin ada yang masih nggak syariah nggak apa ya silakan itu mungkin bisa didiskusikan kembali ya. Nah, jadi pernah tuh jadi dia dengan emas itu kemudian dia bisa pinjam kalau nggak salah 4 sampai 500 juta sampai anaknya itu selesai kuliah dan dicicil sama beliau ya. Nah, mungkin anaknya setelah 2 tahun bekerja atau 3 tahun uangnya dibalikin dan dia ambil lagi emas punya ibu dia itu diberikan lagi kepada kakaknya yang butuh gitu. Jadi saya tuh keren banget nih keluarga ya. Jadi mereka memang menjadikan emas itu sebagai salah satu cara untuk apa namanya mensukseskan anak-anaknya juga beberapa juga digunakan untuk berhaji gitu ya dengan cara seperti itu. Nah, jadi mungkin seperti itu boleh ya, boleh. Tapi kita kembali melihat, ya. Karena masing-masing kita kan tahu ukuran-ukuran diri kita, ya batas-batas kemampuan kita. Tapi memang benar bahwa kalau bisa, ya dari kalau kita masih maksudnya gini, kalau kita ini masih punya anak-anak kecil atau kita masih punya anak yang sekolah, maka maksimalkanlah aset ya, aset harta kita itu untuk ke sana gitu, untuk pendidikan anak-anak kita seperti itu. Nah, kalau fikum ya Bu ya. Baik, Kalau Masya Gus Allah. kalau Gus Baha tuh menambahkan gini, yang pernah saya dengar. Karena yang diberikan kepada anak itu hitungannya jihad fisabilillah gitu. Ya, kepada anak kita. Bikin buku, carikan guru les terbaik gitu ya, seperti itu. Nah, nah satu lagi juga memang kita kalau membeli barang itu ukurannya di antara gini. Jangan beli barang yang nanti kalau dia hilang bikin kita nangis atau bikin kita kayak sedih banget nah itu jadi jadi itu juga jadi ukuran ya pokoknya biasa-biasa aja yang kita ya udah gitu sehingga nanti jangan kita merepotkan diri kita sendiri gitu kalau hilang gitu ya kalaupun kita beli barang yang mahal atau barang kita sudah punya kesadaran kalau suatu waktu hilang lu jangan sedih ya gitu karena udah habis masanya gitu ya. Baik, Ustadz, Masya Allah, benar kalau beli barang jangan sedih kalau kehilangan namanya barang ya Ustadz ya bisa hilang. Ustazah ya, bisa hilang kapan aja ya Ustazah ya. Ustazah, tadi mengenai pendidikan kalau misalkan kita menjual segala sesuatu Ustazah untuk misalkan ibadah umrah atau haji itu sama Ustazah berarti. Misalnya kita mengeluar, melebihi kita menjual barang-barang Kalau kita. Kalau haji mungkin boleh ya kalau haji misalnya apalagi kan sekarang ini kayak antrian haji cukup panjang dan kita ingin dan memang sebenarnya haji itu lebih kita masih muda ya bukan sudah tua gitu kan. Maka itu dibolehkan apalagi misalnya barang-barang itu kita punya aja barang-barang itu ya enggak kemudian enggak juga digunakan enggak juga buat investasi maka boleh gitu ya
kita gunakan, kan kita masing-masing ini punya istilahnya, punya prioritas ya. Prioritas, kita juga tak mengukur diri kita lah. Usia sudah 40-an misalnya, kita sudah begini dan barang itu juga nggak digunakan, dan bisa aja. Atau kayak tadi ya, seperti tadi itu kan dia sebenarnya, apa ya? Maksud saya dia itu kalau nggak salah meminjam dana itu untuk dia membayar haji. Jadi hajinya itu dibayar plek gitu secara langsung, dia cicil gitu. Nah, dia cicil. Nah, jaminannya emas tadi. Ketika cicilannya udah selesai ya, nah barulah dia waktu itu berangkat haji gitu. Jadi artinya boleh aja kita menggunakan barang-barang kita untuk yang terutama yang berharga ya, untuk kita bersegera gitu menunaikan ibadah haji. Apalagi dalam hadis-hadis yang panjang ternyata kayak umroh, kayak haji itu kan keutamanya banyak, diantaranya menambah rezeki. Makanya kalau ada orang Bugis nggak di sini? Orang Bugis tuh sudah jadi patokan itu mau kayak apa aja, haji tuh atau umroh itu nomor satu. Sampai ada teman saya tuh, dia karena 2 kali haji dipanggilnya Jiji, Datuk Jiji, karena 2 kali haji. Nggak tahu kalau 3 kali itu Jiji kali ya. Gitu. Saking itu memang jadi satu hal yang menambah rezeki mereka, dan ada keyakinan rata-rata mereka pedagang ya. Kalau umroh lagi dari hasil jual apa dagangnya itu nanti dagangnya tambah baik, tambah berkah. Gitu. Nah, seperti itu ya. Itu mungkin Mbak Allah misal. Baik saja. Apakah masih ada pertanyaan lainnya? Ustazah ada waktunya sampai kapan ya Ustazah ya? Maghrib di sana. Bisa nih, bisa. Belum 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 maghrib. Belum Saya tuh kan ya? sebenarnya sama teman-teman nih. Sebenarnya kan ada satu materi jadi gini. Ini memang harus dibahas dibahas tuntas ya. Oh, ada pertanyaan ya Ustazah. Bagaimana kalau suami suka sekali memberi kado, contohnya parfum dan tidak digunakan istri, hanya dikoleksi saja. Nah, Berarti istrinya gimana nggak suka nih? pakai parfum. Istrinya nggak suka pakai parfum apa gimana? Kayak saya banget sih. Dewi gimana? Nggak suka pakai parfum, Teh Dewi? Suka tapi sayang pakai parfum yang lain. Iya Bu. Nah, ini Bu ya untuk koleksi Iya, Bu. itu memang berhati-hati kalau koleksi. Karena koleksi bisa jadi masuknya ke tabzir, ke mubazir atau israf. Karena Ah, dia ya. kan tadi ukuran mubazir itu mempunyai atau membeli apa memiliki sesuatu tapi itu di luar kebutuhan kita. Kebutuhan itu berarti apa? Kalau butuh kan berarti kita gunakan, ya kan? Nah, artinya gini, parfum itu kan bukan kayak bunga ya. Kalau bunga kan dipandang aja cukup. Kalau parfum kan dia baru baru apa menjadi sebuah kebutuhan ketika digunakan gitu ya. Kecuali kalau botol parfumnya itu udah habis botolnya doang, itu nggak apa-apa. Tapi karena ada parfumnya, nah nilai parfumnya itulah yang berbahaya. Jadi dihisap oleh Allah gitu kan. Nah sehingga kalau saran saya untuk berhati-hati memang sebaiknya jangan dikoleksi atau gini Bu, boleh juga. Misalnya ibu sayang pakai parfumnya, misalnya tahu parfum yang diberikan suaminya harganya mahal-mahal, kemudian ya ntar nggak tahu kapan lagi dia beli, misalnya karena dia bepergian, maka ibu boleh misalnya gini, dalam satu apa maksudnya setiap hari ibu supaya nggak jatuh ke mubazir ya, setiap hari itu ibu gilirkan, misalnya oh, untuk hari Senin gue pakai parfum ini sedikit, pakai parfum ini, jadi itu digunakan itu semuanya ya, karena Iya. memang koleksi itu adalah bagian yang memang takutnya jatuh ke tabzir seperti itu. Tapi Iya. beda Bu Oh, ya. Misalnya gini Bu, kayak misalnya kita koleksi Tupperware nih. Tupperware ya. Kalau di Indonesia banyak Tupperware tuh. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang ini. Tapi di koleksi itu nanti kita gunakan kadang-kadang kalau ada event makan-makan. Ini aku kali ini pengen yang pakai yang ungu dah, semua ungu. Itu nggak apa-apa Bu, itu namanya bukan koleksi karena tetap digunakan gitu. Jadi ukuran itu digunakan atau tidak gitu. iya. Makanya kan Makasih gini, banyak. emas yang dia nggak pernah dipakai itu bisa keluar zakatnya. Kenapa? Karena Allah itu nggak suka banget sesuatu atau apa saja itu yang diem, tidak bergerak. Sama seperti air ya Bu. Air itu kan kalau tidak bergerak, dia akan ada nyamuk, ada busuk, apa dan sebagainya. Seperti itu juga. Allah kan air yang mengalir yang sehat. Maka harta yang berkah itu adalah harta yang dia mengalir. Kayak saya dulu waktu di Turki.
Sempat tuh saya, karena saya capek-capek pindah-pindah di Turki waktu itu ya, saya bilang sama saya, Mas, ya aja deh rumah ini Mas, paling berapa, 300 juta kita beli gitu ya, kata suami saya waktu itu ya. 300 juta deh, kalau itu kita buat usaha, udah berapa banyak tuh orang yang dapat manfaatnya, bagi hasilnya dan sebagainya. Kalau rumah, kita pakai aja buat kita sendiri gitu. Karena suami saya berpikirnya kebermanfaatan gitu. Karena semakin banyak manfaat yang bisa didapatkan dari barang atau apa yang kita miliki, nah, disitulah nilainya gitu. Disitulah kita terbebas dari israf ya. Makanya kan sampai kita sendiri nih, gitu ya, kita sendiri nih, itu adalah apa, khairukum anfa'um linnas ya. Sebaik-baik kamu adalah bermanfaat bagi orang lain ya. Sampai kalau dalam bab pernikahan misalnya gini, kenapa sih kita menikah? Banyak loh orang yang nggak menikah juga masuk surga gitu kan. Nah, di samping dia adalah tentunya perintah Rasulullah melaksanakan sunnahnya. Yang kedua adalah sebenarnya menikah itu adalah agar kita ini bisa bermanfaat lebih luas kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau 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 kita sebagai seorang muslim misalnya, satu kita itu minimal setara dengan dua orang ya. Iya kuminkum isruna sabiruna ya gelibu mi'atain. Jadi kalau kita sudah menikah misalnya berdua, maka satu kita itu setara dengan dua orang. Kalau kita gabung dengan suami kita, maka penggabungan kita dan suami ini bisa memaksimalkan kita untuk berkelipatan bermanfaat buat orang lain. Level berikutnya apa? Level berikutnya dari sisi kebermanfaatan adalah sebaiknya satu orang kita setara dengan 10 orang. Iya minkum isrun asabirunnya dia ribu alfa ini biiznillah ya. Jadi satu kita setara dengan 10 orang. Kalau kita berdua berarti di rumah seperti 20 orang, kebermanfaatan buat apa? Buat masyarakat sekitar gitu. Nah, yang level tertinggi yang Allah inginkan apa? Inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillah. Satu kita setara dengan umat. Kalau berdua dengan suami berarti dua umat gitu. Itu adalah level kebermanfaatan. Sama dengan barang gitu ya. Maka barang-barang yang kita punya juga dalam rangka kenapa kita miliki untuk bermanfaatan ya. Minimal kalau misalnya digunakan di rumah, kita harum di depan suami kita sehingga suami kita itu semakin terjaga matanya, ya hatinya kepada kita semakin cinta gitu ya. Dan itu efeknya dahsyat. Kenapa? Karena saya selalu bilang kepada ibu-ibu, ibu hati-hati ya Bu, kita nih harus bantu suami kita juga untuk bisa menundukkan pandangan matanya, untuk dia kenyang dengan kita, ya. Dengan ya tentunya sebaik-baik mungkin kita memaksimalkan keberadaan dia ketika di rumah. Ya. Pastikan kita harum, ya, sehingga dia tidak kemudian bersih, rapi, ya, kemudian penuh dengan senyuman, gitu, sehingga dia cukup dengan kita dan tidak melakukan dosa di luar sana, gitu. Nah itu Bu ya, maaf jawabannya panjang karena nilainya itu adalah sebenarnya kebermanfaatan. Semoga Ibu dimudahkan Allah ya untuk Iya. tetap mengoleksi tanpa pada israf dan mubazir. Terima Iya, kasih makasih Bu. banyak Ibu Ustazah untuk penerangannya. Baik, Ustazah. Saya sih mau nanya soal makanan yang berlebihan, Ustaz. Apalagi di Paris ya, wah tempatnya parfum banget ya, ada pokoknya Ya, nggak bisa deh. Ustazah, benar. Ustazah, kalau makanan yang berlebihan gimana, Ustazah ya? Terpaksa harus kita buang. Kan sering ya, Ustazah, Iya, makanan berlebihan akhirnya ujung-ujungnya kita buang. Gimana nih, Ustazah? kalau beberapa ulama tuh dia sudah memasukkan kalau sudah dibuang itu kategorinya tabzir ya. Makanya mungkin kita mulai bisa ukur-ukur ya, ukur-ukur makanan kita itu keluarga kita cukupnya berapa, seperti apa. Itu memang benar. Jadi kita perlu perhatian di makanan kita juga. Dan memang yang bisa menghandle itu adalah ibu ya, kita nih gitu. Kalau di Indonesia enak, masih bisa banyak nanam-nanam, jadi kompos ya enggak. Atau kayak saya nih di samping rumah saya tuh apa ada ini, ada biawak ya, ada biawak. Jadi apa? Tadinya kan saya bingung nggak punya ayam. Ketika kadang-kadang tuh ya sering kadang-kadang juga ada yang kebuang begitu. Begitu kita buang, wah ternyata ternyata ada yang makanin habis. Ternyata ada 4 buaya gede-gede. Ya udah kita piara buaya biawak lah gitu. Nah jadi agak terbantu tuh kalau pas ada terutama kayak sisa-sisa tulang dan sebagainya. Tapi tetap juga saya perhatikan ya jangan sampai tabzir. Ya. Jadi betul Bu Dini. Jadi kalau hati-hati juga tentang makanan. Bahkan kalau bisa tuh kita gimana ya? Kalau saya tuh kadang-kadang tuh akhir zaman perlu berdoa sama Allah. Bilang sama Allah, ya Allah bantulah hamba sebagai ibu untuk bisa benar-benar ya Allah
tidak tabzir ya, tidak mubazir itu makanan yang saya masak, makanan yang saya gunakan gitu. Karena kayaknya kalau nggak dengan bantuan Allah tuh sering banget kita karena hari ini tuh kayaknya kita pengen makan semua, pengen apa semua anak-anak itu juga punya punya apa masing-masing apa namanya selera ya. Itu mubazir itu memungkinkan gitu. Ternyata anak pertama kita nggak makan habis, yang kedua juga enggak. Suami kita juga ternyata seleranya tiba-tiba hilang pada tadi mau gitu kan. Itu banyak hal. Jadi memang perlu banyak-banyak minta pertolongan sama Allah karena bab berlebihan ini nggak sederhana ya. Ujungnya dihisap dan bisa menjadi keharuman dan Allah tadi tidak suka. Udah gitu di situ betul-betul dikaitkan Allah teman-temannya setan. Misalnya itu bestinya setan, besti loh gitu ya. Kalau bestinya malaikat udah enak, kan ini bestinya setan gitu kan. Serem loh gitu. Apalagi kita harus sadar juga ya, kita harus jadi di antara kalau dalam kitab apa dalam kitab Riyadhus Shalihin itu tidak disukai kita menampakkan wajah berseri-seri di tengah kesusahan orang lain. Gitu. Nah ini kan di masa sebenarnya dunia Islam sedang bersedia dan berduka ya. Anak-anak di Gaza tuh apa bayangin anti roti dari jam 6 pagi, jam 6 sore baru dapat roti gitu ya. Rebutan makanan. Ini sampai hari ini tuh ada sampai apa eh, makanan makanan ayam, makanan pokoknya makanan ternak itu digiling sama mereka dibuat tepung untuk dibuat roti gitu ya. Belum lagi kemarin dapat kabar dari seorang teman juga 2 orang hampir 10 orang keluarga itu meninggal bukan karena luka-luka karena lapar dan kedinginan. Sehingga mungkin kita di antara kepedulian kita udah mungkin nggak usah banyak-banyak ya mubazir gitu ya. Dan karena itu juga saya tuh sedang roadshow kepalestinaan ya sudah 3 bulan nih bersama. Jadi kalau di Kaltim ini kami dapat rezeki ibu-ibu ada 2 orang Gaza langsung yang kuliah di sini. Satunya Syekh Abdul Karim mengambil S2 kimia insya Allah, sama Syekh Muhammad itu mengambil energi terbarukan. Dua-duanya di Unmul di kampus Mulawarman di kampus suami saya yang bekerja di sana. Nah itu jadi apa ya? Saya buat gerakan ini Mbak Dini. Sedekah sehari Rp1.000. Jadi sebulan 30.000 untuk 10 tahun ya. Sebenarnya bukan nilai sedekahnya, tapi bagaimana selama 10 tahun mudah-mudahan semua ingat terus terhadap Al-Aqsa. Nah, sekalian nanti mungkin saya juga mengundang nih teman-teman di forum pengajian Prancis untuk ikutan nanti ada kajian untuk membantu teman-teman yang sudah sedekah nih dari berbagai daerah di Kaltim, di Kalimantan juga untuk yang sedekah biar semangat gitu untuk mereka setiap bulan hadir kajian. Jadi nanti ada uh, perbaikan kualitas sholat ya sekaligus perbaikan bacaan Al-Fatihah dari Syekh Abdul Karim langsung. Kemudian nanti ada materi tentang parenting dan wanita ya itu salah satunya saya materi tapi ada banyak materi yang lain. Kemudian tuh nanti mungkin dari pengajian Prancis saya minta kan ibu-ibu ini dari berbagai daerah ya. Jadi supaya mereka semangat, wah gue punya teman juga di Eropa gitu ya. Supaya seru-seru gitu, nanti mungkin juga mudah-mudahan bisa hadir ibu-ibu semuanya. Itu insya Allah. Jadi apalagi tadi kita perlu perhatikan hal ini ya, dikarenakan kita dunia ini sedang berduka hari ini gitu. Sehingga untuk hal ini ya kita perlu waspada, jangan sampai karena tadi ya tidak disukai oleh Allah ketika ada musibah, ada bencana kita berseri-seri, maksudnya bersenang-senang itu nggak disukai. Nah itu juga melaksanakan dari hadis Rasulullah. Nah kemudian tadi saya tawarkan aja Mbak Dini, kalau mau materi ini selesai tuntas ya, saya tawarkan aja nih, karena saya terus terang aja biar tuh semuanya punya pemahaman yang bagus gitu ya. Karena kan kalau dialog ini udah bagus, tapi kita perlu tuh hadis-hadisnya dan sebagainya. Saya tawarkan karena kan tadi ada 5 ya sebenarnya berlebihan dalam agama.
beribadah, ya berlebihan dalam sedekah, bukan, ya berlebihan dalam beribadah, termasuk sedekah, sholat, puasa, ya berlebihan dalam waktu, ya terutama akan saya bahas juga terkait usia anak-anak kita yang menikah dan sebagainya, diskusinya agak panjang. Kemudian berlebihan dalam makan dan minum, berlebihan dalam berpakaian, dan berlebihan dalam berbicara. Nah ini kalau mau dilanjutin materinya boleh, maksud saya, tapi nggak sekarang, terserah teman-teman. Kalau sudah terjauh dalam materinya, monggo. Tapi kalau belum, saran saya supaya selesai nih. Nah, karena ini kan tabzir ini, mubazir atau israf ini, dia menjadi bagian Mbak yang dia tempat masuknya setan, gitu. Sehingga apalagi gini, apalagi ini hal yang dilarang, latus rifu. Jadi sebenarnya dalam konteks kita sebagai seorang wanita itu ada tiga hal ya yang menjadi prioritas kita. Yang pertama, kita menjauhi larangan, ya. Yang kedua, baru kita menunaikan kewajiban. Baru yang ketiga, kita melaksanakan sunnah. Ini nggak boleh kebalik-balik. Nah, karena ternyata apa? Perintah pertama dalam Quran itu adalah la taqroba hadhihi syajarah. Larangan, jangan kamu dekati pohon ini. Nah, bab larangan itu banyak banget, termasuk tadi larangan berlebih-lebihan ini. Nah, ini sesuatu hal yang penting kita ketahui, atau bab pertama yang perlu kita ketahui ya sebagai perempuan, ya. Jadi saya tuh kemarin agak apa ya, kayak surprise banget gitu, kayak amazing, berlebih-lebihan kok bisa pilih ini materinya gitu kan. Ini pas banget dengan kondisi hari ini, pas banget dengan tema yang penting tadi, bahwa perempuan itu harus tahu larangan-larangan dulu gitu. Nah, larangan yang paling sering dilanggar perempuan ya ini, terutama berbicara. Saya juga kalau nggak jadi ustazah ini, banyak dosa saya lewat lisan saya nih, gitu. Jadi maksudnya kalau mau dilanjutkan monggo, saya insya Allah untuk teman-teman di Prancis saya siapkan waktu saya juga, ya saya juga dengan tim, alhamdulillah. Nah, seperti itu. Silakan Mbak. Tafadhol, mungkin saya mau tanya itu dulu. Masya Allah Ustazah, kita sih dengan senang hati ya Ustazah menerimanya ya Ustazah, kalau memang bisa dibahas satu persatu gitu. Mungkin kita bahas jadi sebulan sekali gitu ya Ustazah ya, karena waktunya Boleh, Ustazah boleh, juga boleh. seperti itu. Jadi Boleh. mungkin bulan ini berlebihan dalam apa, nanti bulan depannya apa Ini, gitu Ustazah. ini baru mukodimah ya, mukodimah ini. Iya, betul, Dan Ustazah. kita tapi baru bahasnya tuh dikit-dikit. Nah, gitu. Makanya memang eh, untuk ilmu itu kita nggak boleh tergesa-gesa gitu. Dan tadi kan Iya. yang bagusnya kita banyak pertanyaannya. Jadi dari situ dapat insight baru, dapat hal baru. Gitu. Baik, Oke, baik. kalau mau, ya barakallahu fikum Mbak. Kalau mau berarti oke ya, karena kalau mau dilanjutin insya Allah. Jadi kan alhamdulillah saya juga sudah punya maksudnya tim manajemen akan dijadwalkan. Apalagi kalau sore, kan saya kalau kajian-kajian itu memang lebih banyak pagi, kalau sore jarang, ya. Nah, jadi maksudnya kalau sore insya Allah bisa, jam-jam segini itu bisa banget. Jadi saya sarankan berarti kita masih ada 5 sesi lagi, berarti 1 bulan tuh ya, berapa bulan tuh? 5 bulan loh Mbak Dini, nggak apa-apa tuh. Maksudnya kalau Ya mau kita, selesai ini tuntas. iya ya kita coba mungkin sebulan ada yang 2 kali kali Ustazah ya, kita coba kan karena Boleh. nanti juga ada puasa kan ya Ustazah, Ya betul. kan Nah, bisa juga kan kajian Ramadan jadinya kita masuk betul. kan kan. Nah, itu bab itu terusnya. Mungkin kalau mau, yang pertama saya tawarkan itu berlebihan dalam beribadah. Kita bahas dulu, ya. Nanti teman-teman boleh mau duluan yang mana? Apakah berlebih? Nanti boleh setelah kita bahas. Kalau saya kan urutannya berlebihan dalam ibadah, baru berlebihan dalam waktu, ya, baru makan minum, baru pakaian, baru lisan. Nanti kalau nanti dalam diskusi teman-teman mau yang mana duluan, boleh gitu. Karena saya juga sekalian belajar lagi, review lagi ilmu saya gitu. Masya Makasih banyak Allah, ya, Masya amazing Allah. banget dengan materi. Baik saja. Baik saja, mungkin waktunya juga untuk Ustazah mungkin sudah persiapan maghrib. Saya persilakan Ustazah untuk memberikan kesimpulan dan juga doa Ustazah bagi kita, khususnya bagi Ya, yang ya. sekarang mungkin sedang sakit atau ada yang mungkin mau dioperasi. Kalau nggak salah Ustazah ada 2 orang yang akan dioperasi di tim di anggota kita, gitu, Ustazah. Silakan Ya, ya, Ustazah. ya. Insya Allah. Ya, jadi kesimpulannya adalah eh,
ketika kita ingin kita sadar bahwa kita adalah para pejuang ya bagi rumah tangga kita untuk membawa keluarga kita ini bertemu kembali dengan Allah di surganya Allah, maka satu poin daripada berlebih-lebihan ini harus menjadi ilmu ini harus menjadi sesuatu yang memang kita pahami ya secara benar ya, dan juga dengan penuh kesabaran, dan mudah-mudahan ke depan kita menjadi orang-orang yang dijauhkan dari godaan setan ya, dan juga mudah-mudahan kita nanti bisa menjadi keluarga yang menolong ya saudara-saudara kita yang lain gitu. Terima kasih ya untuk pengajian praktis dengan materinya yang luar biasa, pilihannya sangat relate dengan kondisi kita hari ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kesabaran untuk melanjutkan kajian kita di bulan-bulan berikutnya gitu ya. Silakan hadirkan niat-niatnya terutama buat yang sakit ya. Insya Allah buat yang sakit bersyukurlah kepada Allah, memperbanyak doa Nabi doa Nabi Ayub ya. Rabbi inni masani durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa sakit ya, dan Engkau adalah Maha Penyayang di atas Maha Penyayang. Kemudian juga bersyukurlah karena setiap hari Anda dikunjungi 70.000 malaikat ya. Nah itu biasanya kalau kayak gitu untuk taklim aja di rumah dapat, tapi ketika sakit kita dapat kunjungan malaikat pagi sore ya, 70.000 malaikat pagi dan sore yang insya Allah senantiasa mendoakan kita ya. Bahkan ada seorang sahabat yang dia pengen sakit terus minta sama Rasulullah karena dia bisa melihat malaikat, saking dia seringnya sakit dia sampai bisa melihat malaikat hadir di tempat dia sedang sakit saat dia berzikir kepada Allah. Jadi buat yang sakit mudah-mudahan Allah semakin hadir di jiwa Anda, dan buat kita semua semoga kita diberikan kesehatan dan juga mudah-mudahan keberkahan dan juga keikhlasan untuk meniti jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hadhihi wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اشفي مرضانا يا الله. اللهم اشفي مرضانا يا الله. أنت الشافي. أنت الشافي. لا شفاء إلا شفاء. شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفي. أنت الشافي يا رحمن. أنت الشافي يا رحيم. لا شفاء إلا شفاء. شفاء لا يغادر سقما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم احررنا المسجد الأقصى وارزقنا صلاة فيه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، في غزة، في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم اشفي مرضاهم يا الله. اللهم اغفر موتاهم واجعل موتاهم في جنات الفردوس الأعلى. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته.
اللهم اجعل إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور. اللهم ارزقنا إندونيسيا إماما عادلا ورحيما بالمسلمين وعلماء المسلمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Aku qauli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Khitamuhu misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Kalau ada kebaikan yang dari Allah Ibu sekalian, kalau ada kekurangan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudahi kajian ini dengan tadi penutup yang luar biasa dari Ustazah Mahmudah, kesimpulannya dan juga doanya bagi kita semuanya. Saya dan juga anggota MPP dan juga saudara-saudara sahabat-sahabat di MPP cuma bisa mengucapkan Alhamdulillah terima kasih banyak kepada Ustazah Mahmudah. Semoga Allah limpahkan banyak-banyak berkah kepada Ustazah Mahmudah atas kebaikannya di hari ini memberikan kita banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf lahir batin bila ada kesalahan, baik tutur kata ataupun bahasa tubuh. Yang sempurna hanya Allah dan saya adalah tempatnya berbuat kesalahan. Semoga Allah memaafkan segala kesalahan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Mahmudah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat MPP. Insya Allah kita berjumpa kembali. Tadi Ustazah sudah menawarkan agar kita membahas lebih dalam mengenai berlebih-lebihan dalam berbagai berbagai versi gitu Ustazah, berbagai materinya. Sekali lagi terima kasih Ustazah Mahmudah. Barakallah. Terima kasih kepada semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ustazah. Terima kasih Teh Dini dan Ibu Ustazah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Bu Ustazah. Assalamualaikum. Amin.